Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di silsilah ilmu hadis, dan sekarang kita masih di tingkat pertama, pembahasan mengenai mustalahul hadis. Kita melanjutkan pembahasan mengenai hadis dhaif, dan nanti kita akan masuk juga di hadis dhaif tentang yang disebabkan oleh cacat pada perawi. Jadi kita habiskan dari sini hadis dhaif dari sisi sanad, ya, keterputusan sanad, kemudian nanti cacat pada perawi. Apa yang kita pelajari di materi ketujuh ini? Jadi materi ketujuh kita akan belajar hadis mudallas, mursal khafi, dan mu'an'an. Nah, ini tiga ini sepaket. Jadi ini tiga itu saling berhubungan. Tiga ini saling berhubungan. Dan kalau nanti kita paham hadis mudallas, nanti paham mursal khafi, nanti paham hadis mu'an'an. Karena mursal khafi dan mu'an'an ini seperti kasus lain atau turunan kasus dari karena adanya tadlis. Karena adanya hadis mudallas, maka muncul mursal khafi dan mu'an'an. Kemudian ada syadz dan munkar, dan mereka ini sama sepaket, ya, sama sepaket dari sisi penyelisihan. Ya, dua-duanya adalah penyelisihan terhadap perawi, dan juga ada tafarrud. Ya, dua-duanya adalah istilah yang digunakan oleh para ulama hadis untuk hal tersebut. Dan kita tidak bahas kalau di susunan dari bukunya itu ada ikhtilat dan mazid fi muttasil asanid, itu akan kita akhirkan nanti, ya. Karena seperti goir munasib untuk apa di pembahasan. Jadi kita akan habiskan dulu pembahasan mengenai hadis-hadis dhaifnya, baru ikhtilat dan mazid fi muttasil asanid itu adalah konsep tersendiri yang dia sebenarnya ya ada hubungannya memang dengan hadis dhaif, tapi bukan termasuk bagian dari hadis dhaif gitu. Ya. Hadis mudallas itu secara bahasa itu dari si maf'ul dari dallasa yudillisu tadlisan, dan tadlis itu dalam tinjauan bahasa maka tidak mengungkapkan cacat, ya. Ya, dia tidak mengungkapkan cacatnya. Nah, menyembunyikan aib barang pada saat jual beli disebut dengan tadlis. Dan dallasa itu bermakna kegelapan. Ya, bermakna kegelapan. Dan dinamakan tadlis karena perawi hadis menjadikan sanad itu gelap. Gitu. Sanad itu gelap, gak kelihatan gitu. Ya, jadi ada kebenaran yang disembunyikan. Ya. Ada sanad yang benerannya yang itu tidak ditampakkan oleh si perawi yang melakukan tadlis. Sehingga disebut dengan hadis mudallas, hadis yang digelapkan, gitu. Hadis yang disembunyikan, tidak dimunculkan. Maka itu secara istilah hadis mudallas itu adalah hadis yang di dalamnya terdapat tadlis. Itu tadlis tadi, proses menyembunyikan hakikat sanadnya. Proses kita sembunyikan hakikat sanadnya itu. Tadlis itu ada beberapa, yang masyhur ada tiga. Yang pertama tadlis isnad. Tadlis isnad itu seorang perawi meriwayatkan dari syekh atau guru yang dia temui, tetapi tidak mendengar darinya. Ya. Jadi dia tidak mendengar darinya. Kemudian menunjukkan seakan-akan dia mendengar dari syekh tersebut. Ini tadlis isnad. Ya. Nah, ini bisa uh, terjadi baik dia benar-benar tidak mendengar sama sekali, atau dia mendengar sebagian, atau dan dia mentadlis sebagian. Gitu. Jadi misalkan dia mendengar hadis 1 sampai 50, dan kebetulan 51 sampai 100 dia nggak sempat dengar. Nah, ditadliskan yang 51 sampai 100 ini seakan-akan dia dengar, padahal dia nggak dengar, mungkin faut.
dia nggak hadir waktu itu, sehingga dia harus mendengar dari temannya, sehingga dia harus nazil 1 derajat. Nah, jadi salah satu sebab kenapa seseorang melakukan tadlis itu karena pengen ringkas, seakan-akan dia alim. Itu padahal dia lewat jalur lain dulu. Nanti kita lihat. Nah, kemudian seorang perawi bertemu dengan syekh atau gurunya, ya, dan mendengar sebagian hadis. Kemudian dia meriwayatkan hadis lain yang tidak didengar menggunakan metode periwayatan yang mengandung kemungkinan dia mendengar atau tidak mendengar. Seperti an atau qala. Jadi kalau an dari. Dari ini berarti kan bisa langsung, bisa nggak langsung. Bisa mendengar, bisa nggak mendengar. Jadi dia ada ihtimal. Jadi dia nggak bohong sebenarnya. Dia nggak bohong. Melakukan tadlis itu bukan kebohongan. Ya, tadlis itu tidak kebohongan. Hanya apa? Kalau di dalam beda ya ketika kita bicara tadlis dalam jual beli. Tapi kalau tadlis dalam ilmu hadis itu dia sebenarnya tidak melakukan kebohongan. Hanya ditutupi saja gitu. Ditutupi saja. Dan itu bukan kebohongan. Nah, contoh tadlis isnad itu seperti misalnya Al-Hakim meriwayatkan dalam Ma'rifat Ulumul Hadis dari jalur Abu Awana, dari Amash, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Dzar dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Fulan finnar yunadi ya Hanan ya Mannan." Itu fulan di neraka berdoa, ya, memanggil ya Hanan ya Mannan. Nah, Abu Awana berkata kepada Al-Amash, nanya, "Apakah kamu mendengar hadis ini dari Ibrahim?" Sami dari Ibrahim? Dengar enggak? Al-Amash menjawab, "Enggak. Aku merewatkannya dari Hakim Ibn Jubair darinya." Ya, jadi dari jalur Hakim bin Jubair dari Ibrahim At-Taimi. Nah, Mas itu adalah perawi siqah, imam, ya, ahli hadis, tapi beliau terkenal adalah seorang mudallis, ya, seorang mudallis. Sehingga ya pada nanya gitu kalau beliau meriwayatkannya dengan an-anah. Nah, nanti kita akan bahas apa itu an-anah. Dengan an-anah maka akan ditanya ini kamu dengar atau enggak gitu. Nah, aku meriwayatkannya dari Hakim Ibn Jubair. Nah, jadi ini informasi seperti ini, ya. Informasi seperti ini hanya bisa didapatkan langsung dengan nanya. Gitu. Atau nanti kita lihat ada beberapa caranya. Dan biasanya yang paling paling jelas adalah kita tanya. Nah, terkadang gitu, Ibnu Jurayj ya seorang pemudalis yang lain, imam juga Ibnu Jurayj, beliau juga ditanya. Ya, kalau dari Apo, kalau kamu meriwayatkan dari Apo, itu pakai an-anah, dengar atau tidak? Nah, kalau Ibnu Jurayj mengatakan kalau saya meriwayatkan an-anah dari Apo, itu saya mendengar, semuanya sama. Maksudnya dengan sama metode mendengar. Anda katakan simak gitu. Ya, dengan sama, semuanya saya dengar meskipun saya riwayatkan dengan an-anah. Jadi kalau Ibnu Jurayj dari an-ato, maka itu dihukumi tidak terputus, tidak tadlis. Tapi tetap dihukumi seperti dia haddatsana atau dengan akhbarona. Nah, itu informasi seperti ini hanya kita bisa dapatkan melalui penelitian terhadap uh, kitab-kitab rijal. Dan itu kalau kita praktek gitu ya. Kalau kita nggak pernah praktek, kita nggak akan pernah tahu informasi-informasi seperti itu. Nah, jadi riwayatnya itu adalah Abu Awana, yang meriwayatkan dari Amash. Nah, seakan-akan dari Ibrahim At-Taimi, dari Abu Ibrahim dari ayahnya, kemudian dari Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jalur aslinya itu adalah dari Amash ke Hakim bin Jubair, kemudian ke Ibrahim At-Taimi. Ya. Jadi ini jalur yang asli. Jadi dia muter dulu. Jalurnya muter dulu, enggak langsung. Tidak langsung. Seakan-akan dari Ibrahim At-Taimi. Tapi aslinya Al-Amash, anak Hakim bin Jubair, an Ibrahim At-Taimi. Ini jenis yang pertama, tadlis isnad. Kalau tadlis isnad itu, perawi yang disembunyikan, itu bisa doif, bisa sikoh. Bisa doif, bisa sikoh, tergantung. Tadi, karena mungkin dan Hakim bin Jubair ini, dia adalah perawi uh, soduk ya, kalau tidak salah dia bukan pro, ada yang mengatakan doif juga. Karena lupa ya, kemarin udah diteliti. Tapi kalau tidak salah tidak terlalu bermasalah lah Hakim bin Jubair ini. Tidak terlalu bermasalah. Sehingga kadang
ada perawi tadlis isnad ini tadi pengen seperti seakan-akan ali, seakan-akan dia tinggi hadisnya, nggak nazil gitu. Nah, tadlis isnad itu ke sana. Dia pengen terlihat ali padahal enggak. Dia lewat orang dulu. Meskipun orang yang dia potong, dia hapus itu siko atau makbul lah secara umum. Dia perawi yang makbul, tidak bermasalah. Berbeda dengan jenis tadlis selanjutnya. Yang jenis kedua itu tadlis taswiyah. Yang ini juga tadlis isnad, sama-sama dihapus. Sama-sama dihapus. Nah, tadlis taswiyah itu seorang perawi yang hapus ya, perawi lain di antara dua perawi sikoh. Baik itu syekhnya maupun bukan. Gambarannya adalah seorang perawi meriwayatkan dari syekh atau gurunya yang sikoh dengan sanad yang ada di dalamnya perawi doif berada di antara dua orang perawi sikoh. Ya. Karena kedua perawi sikoh itu pernah bertemu, nah ini kuncinya di sini. Jadi tadlis taswiyah itu harus pertama dua orang sikoh. Kedua orang sikoh ini harus pernah bertemu. Sehingga seakan-akan nanti perantaranya itu tidak pernah ada. Padahal mereka bersambung karena ada perantara. Nah, mudalis yang melakukan tadlis taswiyah itu sengaja pasti harus doif. Jadi sengaja dia adalah perawi doif dan dihapus. Kemudian dia ganti ya ungkapannya dengan an-anah atau qala. Sehingga sanadnya semuanya diisi oleh perawi siqah. Jadi syaratnya pertama dia ada perawi doif di antara dua siqah, kemudian dua perawi siqah itu pernah bertemu sehingga dia bisa dihapus. Seakan-akan tidak ada. Contoh, misalkan seperti ini, dari taswiyah itu dari Baqiyah al-Walid, ya, dari Abu Wahab al-Asadi, dari A'mash, dari Ibrahim At-Taimi, kayaknya ini ada yang keliru. Di atas ada yang keliru ya. Jadi jalurnya itu dari Ubaidillah bin Amr, dari Ishaq bin Farwah, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ya. Jadi jalurnya itu dari Baqiyah, dari Ubaidillah bin Amr, dari Ishaq bin Farwah, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ini jalur yang benar ya, yang atas itu keliru. Ya. Aslinya dari Ubaidillah bin Amr, Ishaq bin Farwah, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Nah, Ubaidillah bin Amr itu Abu Wahab al-Asadi. Ya, dari Abu Wahab al-Asadi. Nah, kemudian dihapus gitu. Sehingga nggak ada yang tahu. Nah, kalau kita lihat di silsilah sanadnya, ini yang benar ya. Dari Baqiyah, dari Abu Wahab, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Nah, Baqiyah ini mudallis yang spesialis tadlis taswiyah. Baqiyah bin Al-Walid dan Al-Walid bin Muslim. Dua-duanya itu spesialis tadlis taswiyah. Baqiyah itu soduk. Dia perawi yang makbul. Gitu. Tidak. Cuman dia itu hobinya tadlis. Dan tadlisnya tadlis taswiyah lagi. Yang paling buruk. Jadi para ulama mengatakan kalau datang dari jalur taswiyah, dari jalur Baqiyah, hati-hati. Harus dicek. Nah, jadi jalur Baqiyah, Abu Wahab al-Asadi dan Nafi. Abu Wahab al-Asadi dan Nafi ini siqah. Ya, Abu Wahab siqah, Nafi siqah jelas. Dan dua-duanya pernah bertemu. Dua-duanya pernah bertemu. Nah, Baqiyah menghapus ya di antara dua siqah ini seorang perawi dhaif yang bernama Abu Farwah. Yang bernama Abu Farwah. Jadi jalur aslinya itu Abu Wahab al-Asadi dari Abu Farwah dari Nafi. Nah, yang Abu Farwah ini seorang dhaif. Nah, ketika si dhaif ini dihapus, seakan-akan sikoh, Baqiyahnya makbul kan? Baqiyahnya makbul, Abu Wahabnya sikoh, Nafinya sikoh, Ibnu Umar sahabat Nabi, maka kita lihat hadisnya sanadnya makbul gitu, sanadnya hasan. Sanadnya bagus. Tapi karena ketahuan ya, dan ini jarang atau yang bisa mengetahuinya biasanya satu dia ulama ahli hilal atau ada jalur lain. Yang jelaskan oleh Abu Hatim dia bermasalah. Ya. Jadi Abu Wahab al-Asadi ini aslinya adalah Ubaidillah bin Amr. Yang dia itu lewat Abu Farwah dulu. Dan Abu Farwah ini doi. Problem. Gitu. Sehingga harusnya sarannya doif. Harusnya sarannya doif. Karena ada Abu Farwah. Namun karena Nafi dan Abu Wahab ini pernah bertemu,
dan dulunya sikoh, dihapuslah Abu Farwah dari sanadnya. Nah, terlihatlah sanadnya adalah sanad yang hasan. Makanya tadlis itu tadlis yang buruk, hukumnya makruh. Makruh karahatut tanzih. Jadi karahatut tanzih dia benar-benar dicela oleh para ulama. Ya, dicela oleh para ulama. Nah, tadlis yang ketiga, tadlis syekh. Tadlis syekh ini tadlis yang paling ringan. Dia sebenarnya nggak ngubah apa-apa. Jadi dia meriwayatkan dari syekh atau guru yang dia temui, tetapi menyebutkan nama, kunyah, nasab dengan julukan yang tidak diketahui. Jadi diganti nama dengan orang yang nggak paham nih orangnya siapa. Nah, contohnya adalah Baqiyah tadi menamai gurunya Ubaidillah bin Amr Ar-Raqi dengan Abu Wahab Al-Asadi. Terkenalnya Ubaidillah bin Amr Ar-Raqi. Cuman Baqiyah mengganti namanya dia Abu Wahab. Kunyahnya Ubaidillah. Kemudian disebutkan kepada Bani Asad karena memang dari Bani Asad. Nah, ini tadi Syekh. Tahu tadi Syekh nggak ngubah apa-apa, dia cuma ngubah nama gurunya aja. Tujuannya kadang karena gurunya doif, satu, dia nggak mau ketahuan, dia ngerawatin dari orang yang doif. Kalau dulu kan ya nggak kayak sekarang gitu. Kalau dulu mah orang nggak terlalu tahu gitu. Ya belum kalau belum diteliti. Kalau sekarang kan informasinya sudah banyak. Nah, dulu tuh banyak orang-orang yang dia meriwayatkan hanya dari satu dua guru. Nah, dia ganti gurunya dengan nama yang lain. Seakan-akan dia meriwayatkan dari banyak syekh. Padahal masih guru-gurunya itu juga. Nggak berubah. Nah, kata di syekh ini tujuannya adalah dia agar seakan-akan ngeriwayatin dari banyak orang. Dari banyak guru. Rihlahnya banyak gitu. Padahal mah ya dia-dia juga gitu. Cuman diganti nama aja. Jadi kunyah yang aneh-aneh. Satu itu, yang kedua karena gurunya doif. Dia hapus, gitu dia ganti. Nggak dihapus sih dia ganti. Kalau tadi syekh, dia ganti agar nggak ketahuan. Gitu, ini orang siapa nih? Tapi sama aja gitu. Jatuhnya nanti jadi majhul. Jatuhnya jadi majhul. Dia ganti nama gurunya dengan orang yang nggak kenal. Nanti para ahli hadis mengatakan, nah ini fulannya siapa? Kita nggak kenal. Akhirnya ya didoifkan juga. Oh nggak tahu ini siapa. Majhul hal. Misalkan berubah jadi majhul orangnya. Si syekhnya. Pas ketahuan doif, ya sama aja. Nggak berubah gitu. Tapi itu terdahulu ya. Adalah tadis-tadis yang dilakukan oleh para perawi. Nah, tadlis isnad hukumnya adalah banyak yang mengecam makruh yang nggak suka dengan ini karena ini menimbulkan waham atau kesan adanya sama mendengar hadis dari yang dia tidak dengar sehingga nanti berdalil dengan hadis yang seharusnya bukan dalil dengan hadis yang seharusnya bukan dalil. Kemudian tadlis taswiyah ini buruk sekali ya. Ini buruk sekali dan kecamannya lebih keras daripada tadlis isnad karena mengandung goror. Karena kan tadi doif ya. Kalau dipakai misalkan repot. Kalau jadinya dipakai gitu. Tadi Syekh ini lebih ringan karena mudaris tidak menghapus perawi, hanya disamarkan saja, digelakkan gurunya, ya, sehingga dia susah gitu. Ini orang siapa gitu. Jadinya kan majhul. Dan hukumnya berbeda-beda sesuai dengan niat mudalis. Hukumnya berbeda-beda sesuai dengan niat mudalis. Hukum riwayat mudalis itu, nah ada beberapa tingkat ya. Jadi kalau kita dulu belajar di awal-awal ilmu hadis, kita diajarkan bahwa apa kita tolak gitu ya hadis pas seorang perawi mudalis seakan-akan ditolak total ya, ditolak total. Tapi yang aslinya mudalis itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau itu ada 5 tingkatan. Yang ditolak itu enggak semua, sebagian aja. Nah, nanti kita lihat perinciannya di sini. Yang pertama, jika seorang perawi sedikit tadlisnya maka riwayatnya diterima total. Udah nggak usah dicek lagi gitu. Ya. Nah, ini banyak. Contohnya para imam. Sufyan, Tsauri misalkan dikit. Tadlis tapi dikit. Jadi nggak dilihat lagi, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau beliau berkata tadlis. Dan juga nanti ada para ulama yang menjelaskan bahwa si perawi ini tukang tadlis, tapi dia nggak pernah tadlis kecuali dari yang sikoh.
Ada sebagai modalis yang seperti itu. Sehingga ya udah, terima aja. Karena meskipun dihapus, ya cuma buat kelihatan pendek aja. Nah, jadi kita harus tahu kondisi-kondisi si modalis. Jadi nggak semua riwayat modalis itu dihukumi inqita', dihukumi terputus. Yang kedua, nah, jika seorang perawi tidak melakukan tadlis kecuali perawi siqah, maka riwayatnya diterima. Tadi, kalau tidak kecuali dari perawi siqah, ya udah. Kemudian jika perawi sering melakukan tadlis, tapi dibandingkan dengan jumlah riwayatnya, misalkan dia ngeriwayatin 10.000, dia sering sih tadlis, tapi kalau dihitung-hitung cuma 100. Cuma 100 ya nggak bermasalah gitu. Secara umum riwayatnya diterima, kecuali kita dapat informasi bahwa riwayatnya mudallas. Maka dicek kembali. Secara umum kalau datang riwayat dari dia, kita terima. Gitu. Kita terima riwayatnya. Kecuali kita dapat informasi kemungkinan dia tadlis gitu. Yang diketahuinya gimana? Diketahuinya kalau kita tahu bahwa misalkan korinahnya adalah dia suhbahnya itu pendek. Misalkan. Suhbah itu apa? Jadi dia berguru kepada gurunya itu mulazamahnya itu bentar. Nah, kalau misalnya dia ngeriwayatkan hadisnya banyak tapi ternyata dia suhbahnya bentar, nah ini korinah bahwa kemungkinan itu adalah yang ada sebagian yang ditadlis. Nah, jika riwayat modalis datang dari satu muridnya yang menelaah riwayat gurunya tersebut dan tidak mengambil riwayat tadlisnya, maka diterima. Nah, ini korinah lain. Kalau misalnya dia riwayat modalis ini datang dari murid yang sudah dibersihkan, difilter. Jadi nggak datang dari si murid ini, kecuali riwayat gurunya yang tanpa tadlis. Makanya diterima. Nah, ini kebalikan dari yang tadlis taswiyah. Kalau tadlis taswiyah ini muridnya bermasalah ya. Dia ngapusin sanad-sanad gurunya biar jadi bagus. Tapi kalau yang ini dia bersihkan justru riwayat-riwayat gurunya dari yang tadlis-tadlisnya. Jadi yang kalau lewat dia itu sudah pasti sama, sudah pasti mendengar riwayatnya. Nah, baru gitu kan. Nah, setelah kalau nggak ketemu korinah-korinah yang tadi yang di atas, misalkan nggak ada informasi dia sedikit tadlis atau mungkin dia tidak tadlis kecuali yang siko atau tadlisnya banyak sekali dan riwayatnya juga sedikit, tadlisnya banyak, riwayat sedikit. Nah, maka baru ya kita terima kalau menggunakan sama. Kalau menggunakan sama. Mendengar hadis dari gurunya. Nah, seperti Bakiyah misalkan. Bakiyah ini hobinya tadlis taswiyah. Nah, ini baru udah dicek. Tapi kalau Sufyan, misalkan Sufyan Ats-Tsauri, yang nggak usah dicek, terima saja. Kalau Sufyan Ats-Tsauri ya. Walaupun beliau juga modalis. Gitu. Nah, cara mengetahui terjadinya tadlis. Jadi tadlis itu bisa diketahui yang pertama, itu modalis menyatakan bahwa dia tidak mendengar hadis itu dari guru yang dia lewatkan. Jadi kayak tadi, Al-A'mash ditanya oleh Abu Awanah, gitu kan. Kamu tadlis ya? Ya, gitu. Sudah, berarti udah ketahuan dari siapa. Dia anak. Atau tadi, kayak seperti kasusnya Ibnu Jurayj. Dia jelaskan bahwa saya tidak tadlis kalau dari guru yang ini. Gitu. Informasi seperti itu juga kita terima. Terutama kalau Ibnu Jurayj kan siqah sebenarnya perawinya. Terus imam kedua, ada juga imam ahli hadis yang menyatakan bahwa modalis tidak mendengar dari gurunya. Seperti contoh tadi Bakiyah dijelaskan oleh Abu Hatim bahwa nah ini nggak dengar, ini nggak ketemu. Maksudnya dia meskipun ketemu, ini lewat yang lain, lewat jalur lain. Nah, ini ada ahli hadis gitu. Dan kita akan sulit sampai ke martabah ini. Hampir mustahil. Karena harus benar-benar ada di tempat gitu. Kalau zaman dahulu kan. Benar-benar pada zaman periwayatan. Sehingga punya informasi yang nggak tertulis di kitab-kitab rijal gitu. Kemudian hadis tersebut diriwayatkan di jalur lain, nah dan disebutkan. Jadi terkadang si mudalis ini, nah kenapa tidak dianggap sebuah keburuk? Misalnya bukan bohong, karena sebenarnya si mudalis itu suka riwayatin di jalur lain sebenarnya. Jadi di jalur A dia hapus, jalur lain dia sebutkan secara lengkap. Biasanya seperti itu. Jadi di jalur A dia pakai an-ana, di jalur yang lain dia pakai hadasana atau akhbarana. Nah, ini bisa kita harus lihat dari jalur yang lain, dari kutub-kutub yang lain. Dan kadang tidak ada dari kutub yang tidak masyhur, justru dia sebutkan pakai hadasana, nggak dari sunan. Misalnya dari sunan-sunan justru pakai an-ana.
Tapi seperti di dalam syarah Muskilul Asar, di Tahawi misalkan, ketemu ternyata dia pakai hadasana di situ. Itu oh jelas untuk jalur ini apa? Ternyata dia mendengar itu, bukan dihapus. Yang ada 3 cara ketemu tadlis. Pengakuan pribadi, imam ahli hadis, informasi, atau ada jalur lain. Intinya saya harus ini selalu kuncinya, ada jalur lain, ada jalur lain. Jadi kalau hadis itu tidak bisa sempurna kecuali sudah dikumpulkan seluruh jalurnya. Nggak bisa kita hukumi. Nah, karya tulis yang berkaitan dengan tadlis, itu yang pertama ada Riku al-Mudallisin, karya Nasai, kemudian ada kitab al-Mudallisin karya al-Iraqi, ya. Kemudian ada kitab Ta'rif Ahli Taqdis, ini karya Al-Imam Ibnu Hajar. Ya, jadi kalau kita mau tahu tadlis-tadlis ini, silahkan rujuk ke yang tentu yang paling utama ada Ta'rif Ahlu Taqdis, ya, karya Al-Imam Ibnu Hajar. Yang beliau jelaskan marotib mudallis, tingkatan mudallis, jadi nggak cuma satu level. Siapa mudallis yang kita terima riwayatnya langsung, siapa yang mudallis yang kita cek-cek riwayatnya, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Ta'rif Ahlu Taqdis. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah jika lafaz tadlis mutlak, maka maksudnya adalah tadlis isnad. Kemudian tadlis taswiyah. Maksudnya kalau antum baca kitab-kitab mutaqaddimin yang menggunakan ada tadlis, misalkan ini tadlis. Nah, biasanya itu maksudnya tadlis isnad. Biasanya yang pertama itu maksudnya tadlis isnad. Dia dihapus aja perawinya, baik itu yang sikoh maupun yang enggak. Baru biasanya kemutlakan kedua itu ada tadlis taswiyah. Yang kedua, perawi yang dari sana tidak mesti doif. Bisa juga sikoh. Sudah jelaskan. Tadlis bukan sebab jarah pada perawi, bukan juga cacat pada adalah. Karena ini bukan kebohongan. Nah ini. Jadi kita harus tahu, ya, terutama untuk menggunakan kaidah jarah. Itu kita harus tahu bahwa apa yang menjadi sebab ini tuh bisa dijarah, atau ini nggak bisa jadi sebab jarah. Kalau konsep yang lebih kita real itu adalah apa yang menjadi sebab tahzir, apa yang bukan sebab tahzir. Gitu. Jadi jangan misalnya katakan, oh dia ditahzir karena belajar online. Ini bukan sebab, ini bukan jarak bukan tahzir muktamad itu. Karena belajar online bukan jarah, bukan jarah. Kalau nggak belajar sama sekali, nah baru itu dijarah. Kalau dia masih belajar dengan kitab yang muktamad, dengan thariqah yang muktamad, meskipun online, maka itu bukan sebab jarah, dia belajar. Sebagaimana para ulama dahulu ada yang dia dominannya dengan baca kitab. Contoh Syekh Albani. Syekh Albani juga sering ditahzir. Karena beliau gurunya adalah eh, sering ditahzir karena beliau gurunya kitab katanya. Tapi enggak. Belajar dengan kitab adalah salah satu thariqah belajar muktamad. Dan keilmuan Syekh Albani diterima. Ya. Meskipun karena memang akhirnya ada beberapa kekeliruan, ya, dari Syekh Albani. Tetapi tetap itu ribahnya mau tambah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilm, ya atau mau belajar dua, guru, kitab. Kalau pakai guru lebih cepat, kalau pakai kitab lebih lama. Gitu. Nah, itu harus kita tahu. Sebab untuk dobitnya. Sama kalau kita lihat lagi nanti turunkan misalkan kalau kapan seorang keluar dari Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah, ya sebabnya harus jelas. Pelajari dulu usul Ahlus Sunnah. Gitu. Apa yang menyebabkan dia itu apakah nanti sudah selesai iqamatul hujahnya atau tidak. Nah, ini lengkap. Baru bisa selesai. Baru bisa kita turunkan. Hukumnya kalau enggak, ya nggak bisa. Gitu. Ya. Tadlis bukan sebab jarah, nah, sehingga adalah tidak cacat karena bukan bohong. Ya, bukan bohong. Nah, ini tentu karena para ulama tetap menggunakan riwayat-riwayat para mudalis. Nggak dibuang. Mudalis itu nggak dibuang. Riwayat-riwayat tetap dipakai. Kemudian jika perawi mudalis meriwayatkan dengan metode periwayatan yang mengandung kemungkinan sama atau dan tidak, seperti an-anah, maka harus dibedakan dengan jenis-jenis tadlis yang sudah disebutkan. Sesuai dengan tadi.
syarat-syarat penerimaannya, jenis-jenis tadlisnya, maka itu harus kita apa bedakan, harus kita bedakan. Dan tadlis ini adalah termasuk topik yang akan sering kita temui ketika kita melakukan penelitian hadis. Jadi harus paham dengan dobet, ya, maksudnya dengan mungkin gitu, agar kita nanti tidak salah menghukumi. Karena perawi modalis itu akan sering kita temukan dalam periwayatan-periwayatan. Dan kadang menjadi cacat di beberapa kasus ketika terjadi tadlis taswiyah, gitu. Karena menjadi ilah. Sehingga kita kuatkan ini. Tadlis, nanti ada mursal khafi, ada anak-anak. Nah, tiga ini sepaket, kita harus paham. Sekarang kita masuk ke mursal khafi, apa bedanya? Sebagian ulama ada yang memasukkan, seperti dalam kitab Markas Ihsan, ini sebenarnya dia masukin mursal khafi sebagai bagian dari tadlis. Sebagai bagian dari tadlis. Dan ini adalah torikoh, salah satu torikoh ya. Salah satu torikoh. Cuman torikoh mutaakhirin, yang dipilih, yang kita gunakan sebagai muktamad ya dalam pembelajaran kita, yang dipilih oleh Ibnu Hajar, mursal khafi, dan tadlis itu berbeda. Adapun torikohnya mutaqaddimin seperti Ibnu Salah, maka menjadikan mursal khafi bagian dari tadlis. Menjadikan mursal khafi sebagai bagian dari tadlis. Tapi Ibnu Hajar mentahrir menjelaskan bahwa mu'tamad tinggal mutaakhirin, mu'tamad menurut Ibnu Hajar yang menjadi pegangan dari ahli hadis mutaakhirin, maka mursal khafi berbeda. Dia beda case, beda kasus dengan tadlis gitu. Nanti kita lihat. Mursal khafi itu adalah riwayat seorang perawi dari guru yang sezaman, tetapi tidak bertemu, atau sempat bertemu tapi tidak mendengar riwayat. Nah, ini mursal khafi. Ya. Tidak mendengar darinya riwayatnya. Nah, kemudian menggunakan metode periwayatan yang mengandung kemungkinan dia mendengar atau tidak mendengar. Jadi titik perbedaan mursal khafi adalah dia tidak mendengar hadis. Ya. Nah, bagi yang memasukkan ke dalam tadlis isnad, tadlis, maka tadi baik itu dia ketemu dan tidak mendengar, maka ini masuk tadlis isnad. Jadi mursal khafi adalah bagian kasus tadlis isnad. Mursal khafi adalah bagian kasus tadlis isnad karena dia bertemu tapi tidak mendengar. Kemudian diriwayatkan dengan an-anah atau dengan qala, seringnya dipakai an-anah ya. Kita pakai an-anah gitu. Seringnya pakai an-anah. Adapun menurut mutaakhirin, maka mursal khafi ya mursal khafi terpisah. Karena dia nggak mendengar. Sehingga perbedaan antara mursal khafi dan tadlis, kalau tadlis harus dengar dulu sebagian. Harus dengar dulu sebagian, baru dianggap tadlis. Ketika meriwayatkan dengan an-anah. Tapi kalau mursal khafi, maka dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar dengan an-anah, maka dia terputus hukumnya. Sama, pasti dia meriwayatkannya dari, biasanya dari wasithah, dari perantara nanti dia lewatnya. Cuman dipotong, dijadikan an-anah gitu. Mirip dengan tadlis, sehingga tadi mutaqaddimin, Ibnu Salah menggabungkannya ke tadlis, sedangkan Ibnu Hajar dia pisah. Mursal khafi kasus tersendiri karena nggak mendengar. Sedangkan tadlis syarat utamanya tuh semuanya harus mendengar dulu. Harus mendengar riwayat dulu dan sebagiannya ditadliskan. Mursal khafi bagian dari tadlis isnad bukan terpisah. Nah, ini adalah yang dulu ya, dan Markas Ihsan ini mengambil pendapat yang dikuatkan Ibnu Salah. Adapun sebagian ahli hadis, misalnya Ibnu Hajar yang datang belakangan, memisahkan mursal khafi menganggapnya bagian tersendiri. Kasus dia terpisah, dia tersendiri, gitu. Mursal khafi hadis lemah ya tentu karena ada keterputusan, karena kan nggak ketemu, karena dia tidak bertemu.
Contoh masalah khafi, nah Abu Dawud meriwayatkan dari Jalur Ibrahim At-Taimi dari Aisyah bahwa mengatakan anak Nabi qabalaha wa lam yatawadda. Nabi menciumnya dan tidak berwudu. Bawaan berkata hadis ini mursal, Ibrahim At-Taimi tidak mendengar riwayat ini dari Aisyah. Nah, repotnya mursal khafi itu kita tidak akan tahu ya, kecuali ya ini ada informasi dari ulama terdahulu. Sedangkan ulama terdahulu mereka tahunya bisa karena mengalami sezaman ya dengan perawi yang dia hukumi tidak mendengar, atau mungkin dapat dari informasi dari gurunya. Adapun kita sekarang udah terputus. Nggak mungkin kita tahu bahwa Fulan nggak mendengar dari Fulan, kecuali lewat dari kitab. Oleh karena itu ya sebagian kan, sebagian itu ijtihad hadis tertutup. Itu ijtihad hadis sudah tertutup. Gitu. Karena tadi kalau mau jadi mujtahid hadis ya benar-benar harus semuanya sendiri informasinya. Informasinya nggak dari orang gitu. Nggak taklid. Kita kan statusnya kita taklid kepada Abu Awana. Kalau kita mengatakan oh hadis ini tidak sahih karena Ibrahim At-Taimi tidak mendengar dari Aisyah. Berarti kita kan taklid pada Abu Awana. Kita nggak benar-benar ngecek Ibrahim At-Taimi mendengar dari Aisyah atau enggak. Kita taklid. Dan kebanyakan kalau kita lihat di Rosah atau penjelasan di Rosatul As di apa di Rosatul Asanid, maka kita akan temukan dominannya adalah taklid. Kita akan taklid pada pembahasan rijal dari Tahdhibul Kamal, dari Tahdhibul Tahdhib, ilalnya kita ambil dari Daruqutni, dari Abu Hatim, dan semuanya hanya kita kilawak apa ya kumpulin akwal para ulama aja, gitu. Sehingga jatuhnya kita ya tadi taklid susah untuk benar-benar jadi seorang mujtahid di bidang ilmu hadis. Nah, cara mengetahui itu masalah khafi mirip dengan tadlis. Pertama, ilmu ahli hadis mengatakan bahwa perawi tidak mendengar, atau dia sendiri yang bilang bahwa tidak bertemu atau tidak mendengar hadis dari perawi yang dia riwayatkan, atau melihat biografi para perawi dan menemukan bukti bahwa keduanya tidak bertemu atau tidak mungkin mendengar hadis. Nah, ini yang sulit ya. Mungkin dari sisi tahun dan lain-lain itu kita bisa pelajari gitu. Tapi kebanyakan pasti kita akan kembali ke nomor satu. Harus ada penjelasan dari imam ahli hadis. Itu. Lam yasma, nggak dengar. Kita cuma bisa baca-baca saja, hanya dapat informasinya dari kitab-kitab dan penjelasan dari imam ahli hadis. Sekarang kita masuk ke mu'an'an. Nah, mu'an'an ini adalah hadisnya para mudalis gitu, mu'an'an. Hadis yang dia mudalas itu tipenya mu'an'an. Gitu. Isim maf'ul dari anak-anak can. Yang jika seseorang berkata an. Ini ada hadis mu'an'an. Nah, hadis ini secara istilah maksudnya adalah hadis yang diwujudkan dengan ungkapan an, yaitu an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, meskipun dalam satu bagian silsilah sanad saja tanpa ada keterangan mengenai sama tahdis atau ikhbar, tanpa ada informasi tentang ini gitu. Jadi kita nggak tahu nih dia itu mendengar atau enggak. Kalau ada ya sudah selesai gitu. Tapi kalau kita nggak tahu informasinya, nah ini gimana hukumnya? Ini gimana hukumnya? Dia aneh tapi kita nggak tahu hadis ini mungkin nggak ada jalur lain misalnya. Cuma itu aja. Nah, kita nggak tahu nih ini mau dihukumnya apa? Hukum bersambung atau enggak? Nah, jadi dalam periwayatan silsilah sanad itu ada yang menunjukkan sambung, ketersambungan sanad. Contohnya haddasana wa akhbarona. Itu adalah ungkapan yang menunjukkan bersambung. Akhbarona itu ya Pak haddasana. Kemudian ungkapan yang menunjukkan keterputusan sanad. Ya, menjelaskan bahwa perawi tidak mendengar hadis dari gurunya, ya. Misalkan an-anah dari mudalis, ya. Mudalis kan ini udah jelas gitu. Kemudian ada ungkapan yang dia kemungkinannya bersambung atau terputus. Misalkan an-anah dari seorang yang sikoh, gitu. Menunjukkan kemungkinan. Nah, kalau keterputusan eh, di sini pakai an juga, tapi di sini maksudnya kalau yang hubungan bersambung atau terputus,
qala, wa dzakara, dan beberapa jenis yang lain. Nah, apa syarat riwayat an-anah ini diterima? Yang pertama, jika perawinya mudallis, maka harus ada bukti lain yang menguatkan agar hadisnya diterima. Jika tidak, maka hadisnya tidak diterima kecuali periwayatannya secara sama. Jalur lain, misalkan dia tuh sebenarnya imam besar yang tadlisnya sedikit, sehingga diterima. Nggak usah dicek jalur lain. Karena dia seorang imam, eh, riwayatnya banyak, tadlisnya sedikit. Nah, kalau bukan seperti itu, maka harus sama. Harus jelas, ada jalur lain, akhbarona wa hadatsana, atau anba'ana gitu misalnya. Nah, jika perawi bukan modalis, maka ada tiga keadaan. Nah, kalau perawinya bukan modalis, maka ada tiga. Ini perawinya biasa. Terbukti tidak bertemu. Nah, sudah jelas. Tidak bertemu atau tidak mendengar, ya sudah dihukumi terputus. Kedua, terbukti bertemu dan mendengar, maka dihukumi bersambung. Selesai. Ini kasus pertama. Selesai, kasus kedua selesai. Nah, kasus ketiga, ini yang menjadi khilaf, itu adalah ketika sezaman dengan gurunya, tapi nggak ada informasi bahwa keduanya bertemu. Nggak ada informasi bahwa keduanya bertemu. Namun ada kemungkinan bertemu dan mendengar periwayatan dari gurunya. Nah, ulama berbeda pendapat menjadi dua. Yang pertama, pendapatnya diterima. Apa hadis riwayatnya diterima? Ini adalah mazhabnya Muslim dalam sahihnya. Syarat Muslim. Kemudian pendapat kedua tidak diterima. Ini adalah mazhabnya Bukhari dan Ibnul Madini. Jadi misalkan fulan A ketemu dengan fulan B sezaman satu kota. Gitu. Tapi nggak ada informasi si A pernah ke si B. Tapi kan kemungkinan bertemu. Satu kota, satu zaman lagi. Dan ternyata ada riwayat hadis dari A dari B gitu. Nah ini gimana? So, contohnya seperti itu. Zaman, tapi nggak ada kemungkinan bertemu karena satu kota, misalkan, atau satu daerah, atau pernah rihlah ke tempat tersebut. Nah, ada kemungkinan bertemu tadi, tapi nggak ada informasi itu. Hanya kemungkinan saja. Nah kalau mazhab Muslim, dia diterima. Karena ada kemungkinan tadi. Adapun mazhab Bukhari, maka yang kedua ini maka tidak diterima hadisnya. Maksudnya tidak sahih gitu. Dia tidak bersambung. Nah, ini adalah syarat Bukhari dalam sahihnya ya. Syarat Bukhari dalam sahihnya. Dan itu yang di atas adalah syarat Muslim dalam sahihnya. Nah, karena syarat Bukhari dalam Adabul Mufrad beda lagi. Syarat Bukhari dalam Adabul Mufrad beda lagi. Gini. Dan terkait syarat gitu ya. Terkait syarat dalam kalah hadis itu akan berbeda-beda setiap para ulama hadisnya. Dan yang kita sebut sebagai syarat itu adalah kalau dalam hadis sederhananya adalah syarat minimal. Sehingga antum gak akan temukan yang di bawah dari itu. Tapi kalau di atas mungkin ada. Contohnya Bukhari itu, contohnya Muslim dulu deh. Muslim. Muslim menetapkan syaratnya dalam Sahih Muslim itu sezaman dan kemungkinan bertemu. Itu syaratnya. Sehingga apa? Perawinya sikoh makbul, nggak pernah dicela gitu kan. Jadi sebenarnya kan panjang ya. Perawinya makbul, tidak pernah dicela dan lain-lain itu perawinya kuat gitu kan. Perawinya sikoh, anggap sederhananya sikoh, perawinya sikoh kemudian dia sezaman dan mungkin bertemu. Itulah syaratnya Muslim. Syaratnya Muslim. Apakah Muslim tidak memasukkan yang pasti bertemu? Muslim masukkan kok. Imam Muslim memasukkan dalam sahihnya syarat yang lebih tinggi dari syarat yang dia tetapkan. Tapi antum nggak akan temukan syarat yang lebih rendah dari itu. Misalkan perawi yang apa kena di jarah gitu, yang lebih longgar. Enggak. Antum nggak akan temukan perawi-perawi yang dicela dalam dicela dengan celaan yang lumayan gitu dalam Sahih Muslim enggak gitu. Karena syarat Muslim menyatakan bahwa dia minimalnya adalah perawi sikoh dan mungkin bertemu. Sehingga antum nggak akan temukan perawi yang sempat dicela. Nah, kemudian misalkan, nah
Nah, ketika kita bicara seperti itu, sehingga kalau ada syaratnya Bukhari dalam Sahih Muslim, ada nggak? Ada. Jadi Bukhari, Muslim memasukkan hadis orang yang benar-benar bertemu. Nah, oleh karena itu ketika Bukhari sudah set bahwa hadisnya adalah hadis yang minimal, standar yang masuk dalam Sahih Bukhari, ya, itu adalah yang pasti bertemu, maka beliau sudah masukkan itu ke situ. Nggak akan ditemukan itu mereka tidak bertemu. Gitu. Tidak bertemu. Sehingga kalau ada syarat yang lebih keras, maksudnya apa? Mendengar hadis per hadis. Nah ini syarat yang lebih keras lagi. Harus hadis per hadis didengar. Maka apakah dalam Bukhari ada? Ya mungkin. Atau tulus suhbah lah. Yang dia harus lama banget gitu mulazamah dengan gurunya. Ada nggak? Ada. Itu madhabnya Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Madhabnya Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Jadi ada 4 madhab dalam masalah hadis an-anah. Di sini ada 2 madhab. Madhab Muslim, madhab Bukhari. Madhab ketiga ada madhabnya Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Abul Mudhaffar mengatakan bahwa an-anah itu diterima kalau syaratnya dia itu adalah yang mulazamahnya lama dengan gurunya. Jadi nggak cuma bertemu. Jadi kalau Bukhari itu syaratnya hanya bertemu. Bertemu aja. Gitu. Tapi kalau Abul Mudhaffar Sam'ani lebih keras lagi syaratnya. Harus dia nggak cuma bertemu, tapi lama berguru. Baru diterima anak-anaknya. Nah, sehingga kita katakan, ketika Bukhari menuliskan syarat dalam sahihnya, bahwa harus bertemu, apakah yang tulus suhbah itu tidak ada? Ya ada. Syarat yang lebih keras pasti ada dalam Sahih Bukhari, tapi nggak ada yang lebih rendah dari bertemu tadi. Syarat yang paling minimal bertemu. Syarat yang lebih keras tulus suhbah, mulazamahnya lama. Lebih keras lagi mendengar hadis per hadis. Nah, ini adalah madhab keempat, yaitu tidak diterima an-anah kecuali memang yakin dia sudah hadis per hadis mendengar dari gurunya. Ini adalah pendapat paling keras. Pokoknya yang nggak diterima kalau itu tidak diketahui hadis per hadisnya apa didengar. Jadi ada 4 madhab sebenarnya dalam hal ini. Biasanya yang disebut cuma 2, madhab Muslim dan madhab Bukhari. Nah, yang lebih keras ya dari Bukhari itu ada sebenarnya. Kita mungkin ngerasa madhab Bukhari paling keras, enggak. Bukhari itu yang penting cuma pernah ketemu. Informasi pernah ketemu aja. Udah. Apakah dia mendengar atau enggak? Apa? Sebagai ulama mengatakan mendengar gitu. Harus mendengar juga. Tapi apa hadis per hadis atau tulus suhbah harus muazzamahnya lama? Nah, Bukhari enggak syaratkan itu. Bukhari cuma syaratkan pernah bertemu. Nah, ini cukup keras gitu syaratnya. Apa syaratnya? Dan ini syarat minimal Bukhari dalam sahihnya. Yang lebih tinggi dari itu ada banyak. Muslim juga syaratnya cuman mungkin bertemu. Nah, apakah syarat Bukhari ada? Ada dalam Sahih Muslim. Apakah syarat Abu Mudhaffar ada dalam Sahih Muslim? Ada gitu. Ya, jadi beda. Yang dimaksud dengan syarat ya dalam uh, menurut ahli hadis itu ada syarat minimalnya. Sehingga kalau kita temukan hadis sahih itu bertingkat-tingkat. Karena tadi syarat minimal yang digunakan oleh para ahli hadis itu beda untuk menetapkan suatu hadis menjadi sahih. Dan sini kita nyambung bahwa sahih itu maratib, sahih itu ada bertingkat-tingkat karena tadi syarat hadis sahih itu tiap-tiap para ulama itu berbeda. Sehingga a'la maratib sahih, sahih yang paling tinggi Bukhari. Karena syaratnya termasuk yang paling ketat. Keduanya Muslim. Keduanya lanjutnya adalah para perawi selanjutnya. Seperti Abu Dawud, Nasai. Karena apa tadi? Ingat syarat yang digunakan yang dimaksud bukan syarat mutlak, tapi syarat minimal. Sehingga yang lebih tinggi ada, tapi yang di bawahnya itu tidak ada. Nah, hal yang perlu diperhatikan, penggunaan sigohan adalah penggunaan yang masyhur dalam silsilah sanad hadis. Namun, an ini bisa juga tidak hanya itu, kadang juga untuk hikayat atau ijazah. Sebagaimana yang kita gunakan kalau antum sempat mengambil riwayat, maka antum akan temukan an-anah dalam ijazah sanad. Itu udah normal. Yang kadang diganti dengan an-ba'ana biasanya. Tapi seringnya pakai an-anah. Nah, ini beda lagi, nggak bisa kita hukumi dengan hadis mu'an-an. Kalau an-anah dalam ijazah, ya dia an-anah ijazah. Maksudnya adalah ijazatan. Tapi kalau an-anah dalam periwayatan, maka itu
berbeda. Kemudian dua pendapat mengenai hukum hadis mu'an dari dua perawi sezaman yang mungkin bertemu ada dua pendapat masyhur. Masih ada pendapat lain yang tidak disebutkan. Dan sudah Anda sebutkan tadi, pendapat Abdul Mudhaffar yang lebih keras dari Bukhari harus turun suhbah, mulazamahnya lama, si muridnya kepada guru. Kemudian madhab yang lebih keras lagi itu adalah harus mendengar hadis per hadis. Itu dua pendapat lain. Jadi total ada 4 pendapat. Total ada 4 madhab dalam masalah hadis mu'an yang mungkin bertemu. Dan Bukhari itu masih kurang keras, masih kurang tegas gitu syaratnya. Masih cuman bertemu. Sekarang kita masuk hadis doif disebabkan cacat pada perawi. Ya, kita kejar target juga ini. Nah, ini ada hadis syad. Ya, kamu sudah pahami hadis syad bahwa hadis syad itu secara bahasa maksudnya adalah bersendirian. Ya, hadis syad maksudnya adalah bersendirian. Dan secara istilah adalah hadis syad itu dimutlakan untuk dua definisi. Dan sudah sempat kita singgung di ilmu hadis pemula bahwa hadis syad itu ada dua definisi. Nah, hadis yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh siqah menyelisih perawi yang lebih siqah serta lebih utama untuk diterima riwayatnya. Ini adalah hadis syad yang kita pahami menurut istilah mutaakhirin. Menurut istilah mutaakhirin yang kita biasanya diajarkan di ilmu hadis pemula. Kemudian, nah, ini adalah hadis yang kedua. Definisi kedua, syad itu adalah hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh seorang perawi yang tidak memiliki dhabt serta tidak dianggap riwayatnya jika bersendirian. Nah, ini adalah hadis syad menurut ulama mutaqaddimin yang juga terkadang disebut sebagai hadis mungkar. Ya. Jadi hadis syad menurut mutaqaddimin yang merupakan juga muradif atau sinonim untuk mungkar adalah hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh seorang perawi yang tidak memiliki dhabt. Jadi dia perawi lemah dan tidak dianggap riwayatnya jika bersendirian. Ini dua definisi hadis syad. Nah, contoh hadis syad jadi pertama itu ada syad pada sanad. Misalkan Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Fudail dari Al-A'mash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna salata awalan wa akhira." Ya. Nah, para perawi siqah yang lain seperti Abu Ishaq Al-Fazari dan Zaidah bin Qudamah meriwayatkan dari Al-A'mash dari Mujahid maktu'an secara maktu'. Nah, ini syad pada sanad. Jadi Muhammad bin Fudail meriwayatkan ini dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Antum mungkin tidak akan melihat ini sebagai riwayat yang bermasalah karena Al-A'mash emang meriwayatkan dari Abu Saleh. Dia meriwayatkan dari Abu Saleh dan Abu Hurairah. Ini jalurnya Al-A'mash, sanadnya Al-A'mash. Nah, kalau antum sudah paham sanad masyhur, maka antum melihat ini enggak masalah juga karena Al-A'mash emang meriwayatkan dari Abu Saleh gitu. Tapi baru kelihatan syahidnya ketika dibandingkan dengan muridnya Al-A'mash yang lain. Itu Abu Ishaq Al-Fazari dan itu salah ya. Dan Zaid bin Qudamah yang meriwayatkan dari Al-A'mash bahwa dan ini dari Mujahid bukan dari jalur Abu Saleh. Nah, Fudail meriwayatkan secara marfu, sedangkan Abu Ishaq Al-Fazari dan Zaid bin Qudamah meriwayatkan secara maqtu. Dan inilah riwayat yang di kanan itu adalah riwayat yang mahfuz, riwayat yang benar. Adapun yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudail itu adalah riwayat yang keliru, riwayat yang syadz. Ya, riwayat yang syadz yang sebelah kiri, yang mahfuz yang sebelah kanan. Nah, jadi kita tadi harus memang ketemu dengan jalur-jalur lain dulu, baru bisa kita hukum. Nah, ini masih syad jenis pertama, syad pada matan, misalkan Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan jalur Hammam bin Yahya al-Azdi dari Ibnu Jurayj dari Az-Zuhri dari Anas, karena Nabi SAW ada khala-khala wa akhad samahu. Dahulu Nabi jika masuk kamar mandi itu biasa melepas cincinnya. Nah, para wisiqah lain seperti Rawh bin Ubadah, Abu Asim An-Nabi dan Abdullah bin Haris Al-Makhzumi meriwayatkan dari Ibnu Jurayj dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Anas.
bahwa yang dimaksud yang benar itu adalah kan anna nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min waraq tsumma alqahu. Bahwa Nabi membuat cincin dari perak kemudian membuangnya. Nah, jadi ada syad dari matan ya. Jadi Hammam bin Yahya ini keliru ya. Hammam bin Yahya ini keliru. Dan juga kalau kita lihat Hammam bin Yahya dari Ibnu Jurayj, dari Az-Zuhri, dari Anas, dari Nabi. Nah, yang lain para perawi dari muridnya Ibnu Jurayj itu dari ternyata nggak lewat Az-Zuhri dulu, tapi nggak langsung Az-Zuhri, tapi Ziyad bin Sa'ad, baru Az-Zuhri, baru Anas, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tambahan di tengah. Yang ini uh, menurut Syekh Abdullah Al-Judi sebagai masuk ke dalam kategori Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Jadi ada tambahan perawi lain dalam sanad yang bersambung. Jadi sanadnya bersambung tapi nambah satu orang, nambah perawi. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada Zaid bin Sa'ad tambahan perawi. Sudah mematannya salah, sanadnya juga salah, teman-teman. Yang benar adalah sanad yang sebelah kanan. Ya, sanadnya ada tambahan perawi ini yang benar. Jadi kadang bukan dan terkadang yang tambahan itu bukan berarti keliru. Ya. Jadi hadis itu nanti harus case by case dihukuminya. Bukan berarti setiap ada yang tambahan keliru. Kadang-kadang memang ada tambahan dan itu keliru. Tapi nggak selalu seperti itu. Nggak selalu seperti itu. Nah, hadis syadz jenis kedua itu adalah hadis syadz yang dia bersendirian dan tidak dianggap kalau dia bersendirian karena dia tidak dhabt. Contohnya adalah Quran bin Tamam meriwayatkan dari jalur Aiman bin Nabil dari Qudam al-Amiri yang berkata, "Wa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait yastanimul hajar fi mihjanihi." Itu aku melihat Nabi tawaf di Masjidil Haram, mencium Hajar Aswad dengan tongkatnya. Nah, dikritik oleh Abu Hatim bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Aiman kecuali Quran. Nah, ini tafarrud dia. Seperti yang pernah Anda singgung dahulu, konsep ilal itu banyak kembali kepada tafarrud. Dan tafarrud ini kasusnya banyak. Bisa tafarrud dia sendirian, nggak diikuti, nggak ada mutabaah, ya, nggak ada mutabaah. Yang ini seperti ini contohnya. Quran ini dia tafarrud saja, dan dia nggak ada mutabaah dari murid-murid Aiman yang lain. Sehingga Ibu Hatim mengatakan, aku tidak melihat hadis ini mahfud. Aku nggak melihat hadis ini sebagai hadis yang mahfud. Karena apa? Karena eh, murid-murid Aiman yang lain tidak mutabaah, tidak ada meriwayatkan hadis ini juga. Jadi cuma Quran saja. Padahal Quran ini bukan murid emasnya Aiman. Nah, nanti maksudnya adalah tadi, maksudnya dia kalau bersendirian tidak dianggap karena dia bukan murid yang murid emas gitu. Dia bukan murid emas. Dia bukan murid yang tul suhbah, tul mulazamah. Dia bukan yang lama mulazamahnya dan bukan murid unggulan. Dia murid biasa-biasa aja. Sehingga dikritik, ini murid-murid Aiman yang lain yang memang lebih pantas untuk meriwayatkan hadis ini dari Aiman mana? Nggak ada. Sehingga, oh ini si Quran pasti apa cuma salah ini pasti. Gitu. Menurut Abu Hatim ini keliru. Karena nggak diikuti. Contoh sama contohnya ketika kita kan dapat informasi nih dari orang yang bukan sohibnya, bukan teman dekat gitu. Dari orang yang kenal aja gitu dengan orang itu. Terus mengatakan, Fulan kecelakaan misalnya. Kita nggak percaya lah. Kamu kan sama Fulan nggak deket-deket amat gitu. Tapi kok saya nggak dapat informasi dari teman-teman dekat Fulan. Dari sohib-sohibnya Fulan, saya tanya si Fulan sehat-sehat aja gitu. Kok kamu yang cuman kenalan biasa bilang Fulan kecelakaan, informasi dari mana? Jadi kan logikanya seperti itu. Logikanya adalah ketika syadz ini, syadz yang jenis kedua itu adalah orang biasa aja menginformasikan sesuatu dari orang lain yang orang-orang terdekatnya aja nggak pernah ngomong itu. Logis sebenarnya orang-orang ahli hadis itu. Kaidah-kaidah yang digunakannya itu masuk akal. Sehingga Quran ini kan bukan murid emas, bukan
bukan yang dianggap unggulannya Aiman gitu. Sehingga ketika murid-murid lain Aiman nggak riwayatkan ya kamu siapa gitu kasarnya ya. Ya, kamu siapa gitu ngeriwayatkan ini gitu. Pasti riwayatnya gitu. Jadi banyak diilalkan atau dicacat tuh ketika tafarrud bersendirian. Ini sering banget. Ini sering. Sebagaimana sudah Anda jelaskan bahwa kadang suatu hadis to'if dianggap ada memiliki suatu asal gitu dari Nabi ketika dia diriwayatkan dari banyak jalur meskipun semuanya to'if. Meskipun semuanya to'if, tapi ketika diriwayatkan di banyak jalur menunjukkan bahwa hadis ini ada asalnya dari Nabi. Sehingga, meskipun mungkin tidak seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkan, tapi dia memiliki asal. Sehingga ketika ada penguat lain dari ayat Al-Quran atau dari hadis sahih, maka hadis itu akan diamalkan. Hadis dhaif itu diamalkan. Nah, Abu Hatim menjadikan tafarrud Quran dan tidak diikuti oleh aiman yang lain sebagai cacat bagi hadis tersebut. Jadi kalau antum belum paham konsep tafarrud, antum belum siap untuk masuk ke dalam ilal. Karena salah satu konsep yang harus dipahami itu adalah madarul isnad dan tafarrud. Kalau antum mau paham ilmu ilal, itu pintu masuknya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam syad ini adalah syad eh, karena sebab mukhalafah itu adalah la- lawannya adalah hadis mahfud. Maksudnya kalau hadisnya syad, maka yang itu dhaif, yang sahihnya adalah hadis mahfud. Ya, hadis yang mahfud versus hadis syad. Lawannya adalah hadis mahfuz, yang benar gitu. Hadis yang benarnya disebut hadis mahfuz. Hadis mahfuz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang lebih layak untuk diterima. Jadi kalau misalnya tadi hadis syadnya itu adalah Nabi nyimpan cincin di kamar mandi, maka hadis yang mahfuz adalah Nabi bikin cincin dari perak kemudian dibuang. Kedua, menggunakan istilah syad pada praktek ulama terdahulu itu sedikit. Lebih sering pakai mungkar dengan makna syad. Ya. Mungkar dengan makna syad. Nah, kadang juga dengan mensifati perawi syad. Perawi yang melakukan syad dengan waham atau khotok. Tapi yang dimunculkan tuh mahfuz. Jadi ada khotok wal mahfud ada. Wal mahfud kada wa kada. Jadi kadang dia sebutkan hadis jenis syad. Tapi para ulama mengatakan bahwa si fulan ini khotok, waham, wal mahfud dan hadis yang mahfud itu ini. Oh, berarti kita bisa pahami bahwa hadis yang sedang dikritik itulah hadis yang syad. Adapun hadis yang disebut mahfud itu hadis yang benar. Penutup hadis mungkar. Hadis mungkar ini itu adalah secara bahasa isim maf'ul dari ungkiro yungkar. Dia bermakna lawan dari makrif. Ya, kalau mungkar itu artinya asing, bisa kita pahami asing nih, gorib gitu. Karena ada ma'ruf, ma'ruf itu dikenal. Ma'ruf itu dikenal. Hasil istilah hadis mungkar itu ada 3 definisinya. Nah, definisi pertama, yang kedua itu semakna dengan syadz. Sudah kita jelaskan tadi syadz itu ada 2. Yang pertama mukhalafah siqah kepada siqah yang lebih tinggi. Kemudian apa? Tafarrud dari seorang yang tidak dhabt. Ada jenis yang ketiga yang menjadi definisi menurut mutaakhirin, yaitu mukhalafahnya perawi dhaif kepada perawi makbul. Nah, ini yang sering kita pahami sebagai hadis mungkar. Ya, sebagai hadis mungkar di mutaakhirin. Mungkar menurut mutaakhirin adalah hadis perawi dhaif menyelisih perawi makbul. Kenapa disebut perawi makbul? Karena agar mencakup perawi yang hasan dan perawi yang sahih. Perawi yang sikoh maupun perawi yang hasan. Nah, ini harus ada 2 syarat. Berarti pertama perawi yang meriwayatkannya harus lemah. Kemudian perawi menyelisihi perawi yang makbul. Makna ketiga ini yang masyhur di kalangan mutaakhirin yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, contoh hadis mungkar jenis ketiga itu adalah Hubayb bin Habib meriwayatkan dari Abu Ishaq Al-Asyabi'i, dari Aizar bin Hurayth, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW yang bersabda, "Man aqama shalah wa ata zakah wa hajja wa shama wa qara dhaifa dakhala al-jannah."
Dan siapa yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa, serta menjamu tamu, maka dia akan masuk surga. Nah, perawi Siqah, Ma'mar bin Rashid dan Ammar bin Zaid meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Aizar bin Hurais, dari Ibnu Abbas secara mauquf. Ya. Sedangkan Hubei bin Habib ini adalah perawi yang dhaif. Hubei bin Habib adalah perawi yang dhaif. Dan dia menyelisih perawi yang Siqah dengan meriwayatkan secara marfu. Oleh karena itu hadisnya mungkar. Jadi Hubaib meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Aizar bin Huraith, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara marfu. Kemudian Ma'mar bin Rashid dan Ammar bin Rozek ini perawi Siqah. Meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Aizar bin Huraith, dari Ibnu Abbas mauqufan. Secara mauquf. Nah, sehingga apa? Terjadi penyelisihan. Nah, ini sering dalam ilat ya, dalam ilal itu salah satunya itu adalah mauquf dan marfu itu paling sering terjadi. Nah, ini hadisnya sahih marfu atau sahih mauquf. Nah, nanti tentu efeknya beda. Ketika seseorang dia sahih mauquf, maka menurut madzhab Hambali misalkan, maka tetap dalil, nggak masalah. Mau mauquf mau marfu, dua-duanya dalil. Tapi kalau misalnya di madzhab Syafi'i, maka ya ditolak. Nggak bisa mauquf bukan dalil. Nah, ini penting biasanya kalau dalam masalah nanti pendalilan. Nah, seperti sudah pernah dijelaskan, ini paling sering jadi ilal ya, ilal tentang marfu dan mauqufnya suatu hadis. Ya kalau dia sih dua-duanya. Tapi karena ini munkar, sehingga yang dhaif pasti dikalahkan gitu, maksudnya ditilep hadisnya dan diunggulkan yang apa yang ma'ruf. Jadi hadis mungkar lawannya adalah hadis makruh, hadis ma'ruf. Adapun hadis syadz lawannya adalah hadis mahfuz. Perbedaan antara hadis mungkar dan hadis syadz itu yang jenis pertama dan kedua, sehingga ini sinonim, ya. Sinonim karena keduanya semakna. Adapun yang ketiga, hadis mungkar berbeda dengan hadis syadz pada keadaan perawinya. Pada hadis mungkar, perawi menyelisih berpredikat doif. Sedangkan pada hadis syadz, perawinya berpredikat makbul. Jadi kalau hadis mungkar itu, menurut mutaakhirin, dia harus doif. Dan hadis syadz menurut mutaakhirin, dia harus sikoh. Sebagai makna yang dipakai. Gitu. Sebagai definisi yang dipakai, mu'tamad menurut ahli hadis mutaakhirin. Alhamdulillah, sudah selesai untuk materi kita di sore ini. Kita akan lanjutkan kembali di pekan depan. Insya Allah semoga bisa penutup ya untuk hadis doib. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam beberapa hal yang termasuk ke dalam pembahasan dari ilmu mustalah hadis. Barakallahu fikum. Uh, Fadol bila ada yang ingin ditanyakan.